Kalau kita bikin peta dari kepergian dan kepulangan, maka mereka yang pergi akan pulang di satu sisi dengan masalah dan atau tidak punya masalah. Dari sini kita kembangkan kerangkanya itu menjadi kerangka yang reintegrasi dari kerangka kepergian dan kepulangan. Ini adalah penjelasan tentang itu. Nah, tetapi walaupun itu fakta yang kita hadapi di lapangan adalah circular migration, tidak menghilangkan pentingnya reintegrasi, program-program reintegrasi. Pertama, karena banyak yang sukses, mereka bisa pulang dengan saving, tetapi juga ada yang bermasalah. Bermasalah itu ada yang bermasalah serius dan juga ada yang bermasalah dengan keluarganya. Jadi ini yang harus di-address oleh reintegrasi. Sekarang kita coba bandingkan dua skema ini. Skema pertama itu tanpa reintegrasi dan skema itu kedua adalah dengan reintegrasi. Kita lihat dengan reintegrasi sebenarnya kita memecah siklus migrasi yang sirkular itu dengan memberi kesempatan untuk berangkat. Ini adalah comprehensive reintegration framework yang kita susun berdasarkan kerangka yang tadi dan berdasarkan teori yang kita sudah bahas. Kita sangat menyarankan untuk ada social dan cultural reintegrasi yang mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka yang pulang. Tetapi pada saat yang sama setelah mereka melalui itu, kemudian ada economic reintegrasi, yaitu ada program-program yang dibuat di dalam negeri sehingga para mereka yang ingin berangkat itu punya kesempatan untuk bekerja di dalam negeri. Berdasarkan kerangka ini kita sebenarnya kita lihat lagi program-program yang ada program yang dari Departemen Sosial, ada program yang dibuat oleh BNP 2 DKI, ada juga program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada yang dibuat oleh Kementerian Transmigrasi dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, ada juga program yang dibuat oleh Komisi Komnas Perempuan. LSM juga punya program sendiri. Seperti ini juga CIMW punya program, FIFA punya program dari donor, ILO dan ILO. Nah, ini ada dari private sector, ada program yang spesial dibuat oleh private sector di Korea yang bekerja sama dengan pemerintah Korea. Mereka memberikan training untuk mereka yang pulang dari Korea dan tidak akan pergi lagi, tetapi syaratnya tidak pernah bekerja secara ilegal di sana. Program ini menarik karena dia memberi kesempatan bagi mereka yang punya keahlian bahasa dan keahlian keterampilan lainnya untuk dipekerjakan pada perusahaan Korea yang ada di Indonesia. Jadi tidak perlu bekerja ke Korea, tapi bekerja di sini saja. Nah, kalau kita kembalikan ke framework kita, saya sebentar lagi selesai. Nah, oke, kita lihat di sini. Di sini semua tercover kecuali sebenarnya mereka yang punya banyak masalah juga yang dihadapi oleh para pekerja karena gajinya tidak dibayar. Tapi belum ada mitigasi mengenai itu karena itu sangat sulit. Tetap kalau dari sisi sosial dan cultural itu semua ada penanganan buat mereka yang di abuse. Terus yang susah itu ini
kalau mereka bermasalah dengan employernya itu susah sekali untuk dibantu. Terus yang family cohesion ini juga nggak terlalu banyak. Kalau dari sisi ekonomi reintegrasi itu umumnya ada di self employment, mereka diarahkan untuk menjadi wirausaha. Wage employment itu hanya ada di Korea, untuk Korea, ada PT Korea. Itu adalah itu hasil pemetaan kami. Saya akan masuk ke kesimpulan supaya cepat. Jadi kita lihat di sini bahwa memang kita tidak menemukan satu one size fits all theory untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Indonesia. Yang ada adalah beberapa teori yang mendukung fakta-fakta yang ada, tetapi kita tahu juga bahwa circular migration, yang migrasi sirkular yang terjadi itu sebenarnya memberi tantangan bagi program reintegrasi, tetapi tidak menghilangkan relevansinya. Tidak menghilangkan relevansinya karena dia menjadi potensi untuk memecah lingkaran migrasi yang berkelanjutan itu, dan juga menjadi alat untuk mendesimasikan migrasi yang aman. Mereka boleh bermigrasi lagi, tetapi harus melalui jalur yang aman, sehingga abuse atau problem-problem, masalah-masalah yang terjadi itu akan diturunkan. Nah, dari sisi kerangka kebijakan belum dimasukkan kerangka reintegrasi ini dalam kerangka hukum, tetapi dan ini dari lapangan juga kita lihat program-program itu sudah terjadi, tetapi tidak sporadik, tidak terkoordinasi dan tidak memadai. Ini karena memang tidak ada kerangkanya. Jadi masing-masing berjalan sendiri-sendiri, masing-masing program. Framework tentang reintegrasi ini harusnya bukan menjadi tugas pemerintah semata, dan harusnya terjadi sebelum mereka berangkat, sehingga mereka yang berangkat itu benar-benar mengerti bahwa mereka apa tujuan bermigrasi itu, mengerti, dan apa yang akan mereka lakukan dengan tanggungannya. Kemudian kami sangat kami sudah menyampaikan hasil penelitian ini ke Bappenas dan berharap dia menjadi bagian dari kerangka kebijakan dan bisa memperbaiki urusan undang-undang tentang buruh migran di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang sedang dikerjakan saat ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nia. Kira kita punya waktu masih ada, saya langsung aja saya silakan Dr. Jibril untuk presentasi hasil penelitian. Saya perkenalkan Dr. Jibril, ada dosen ekonomi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan bagian dari penelitian disertasi saya sebenarnya. Saya lakukan 2 tahun yang lalu, sudah lama. Mungkin masih ada dengan. Jadi disertasi saya itu membahas tentang kesejahteraan tenaga kerja di Kota Makassar. Nah, aspek yang saya akan sajikan di sini adalah aspek penggunaan teknologinya. Sebenarnya di
salah satu bagian dari tulisan saya dalam disertasi itu adalah apakah tenaga kerja yang ada di tenaga kerja low level yang ada di Kota Makassar ini memiliki pendapatan yang berbeda antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Sejalan dengan hasil penelitian BIS tadi, ternyata memang untuk kasus Kota Makassar ini tingkat kesejahteraan atau tingkat income dari tenaga kerja wanita itu memang lebih besar daripada tenaga kerja laki-laki. Jadi ini mungkin juga bisa jadi alasan mengapa tingkat perceraian di Kota Makassar itu setelah naiknya income menjadi lebih tinggi. Baik, penelitian ini dilatar belakangi oleh penelitian Daruna Cimokru dalam tahun 2000 yang menyatakan bahwa orang-orang yang menggunakan teknologi dalam mencari pekerjaan itu akan mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada orang-orang yang menggunakan teknologi tradisional dalam mencari pekerjaan. Yang dimaksud dengan teknologi yang lebih maju adalah misalnya dengan menggunakan koran, radio, TV, dan internet. Sedangkan yang tradisional itu adalah mencari pekerjaan dengan teman dari mulut ke mulut. Jadi mestinya tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui pencarian dengan menggunakan teknologi itu mendapatkan income atau kesejahteraan yang lebih baik daripada yang tradisional. Di studi ini fokusnya adalah mencari apakah ada perbedaan kesejahteraan antara tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui teknologi maju dengan teknologi tradisional. Kemudian kalau memang ada bedanya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga perbedaan itu terjadi? Apakah dalam perbedaan itu ada faktor-faktor yang khusus untuk penelitian ini? Saya membagi dua penyebab sifat dan penyebabnya itu, yaitu penyebab akibat dari karakteristik tenaga kerjanya sendiri atau ada diskriminasi dalam sifat-sifat yang saya temui. Jadi saya mau mengidentifikasi apakah ada diskriminasi antara tenaga kerja menurut tingkat teknologi yang dia pakai digunakan atau tidak. Saya menggunakan welfare sebenarnya dengan cara yang tidak biasa yang dilakukan studi-studi sebelumnya, yaitu dengan melihat kesejahteraan itu dari perbedaan antara apa yang dari yang upah yang diterima dengan upah yang willingness to work-nya. Jadi selisih antara willingness to work dari tenaga kerja dengan upah yang dia terima. Jadi kalau saya gambarkan di sini itu adalah tingkat upah yang diharapkan ada di atasnya ini. Kemudian upah aktualnya di sini, sedangkan upah reservasinya ada di sini. Nah, saya mendefinisikan kesejahteraan yang saya pakai di sini adalah kesejahteraan adalah selisih dari pendapatan antara upah reservasi willingness to work-nya dengan upah aktualnya. Reservasi upah ini sebenarnya sudah beberapa kali banyak digunakan, antara lain oleh Sun, kemudian Adalsef dan Taylor ya, dan itu. Nah, metode yang saya gunakan dalam mencari komponen apakah ada diskriminasi atau tidak ada diskriminasi adalah dengan menggunakan metode dekomposisi. Komposisi yang saya pakai adalah dekomposisi Oaxaca blender, ya, Oaxaca blender yang saya gunakan. Persamaannya seperti ini. Jadi ini upah reservasi yang di aktual, sedangkan ini adalah upah reservasi dari sesuai dengan jawaban-jawaban kuesioner, yaitu
komponen yang saya ambil sebagai faktor yang mempengaruhi ada 9. Nah, ini di X-nya itu ada 9, kemudian nanti dengan teknik dekomposisi oksaka itu saya akan dapatkan variasi yang tidak bisa dijelaskan. Variasi yang tidak dijelaskan ini adalah yang mencerminkan efek dari diskriminasi dalam pengupahan. Kemudian bagian kedua adalah faktor-faktor yang bisa dijelaskan oleh variasi upah. Nah, ini mencerminkan, bagian ini mencerminkan selisih dari efek yang diakibatkan oleh memang sifat dari endomen itu, sifat dari tenaga kerja itu sendiri, sehingga terjadi perbedaan upah. Nah, ada beberapa variabel yang saya gunakan seperti tadi. Yang pertama, upah, ada 2 upah, ada upah reservasi, ada upah nominal. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, lalu ada lokasinya, apakah dia tinggal di Makassar atau di luar Makassar, kemudian keaktifannya mencari pekerjaan, kemudian status pekerjaannya, apakah dia bekerja tetap atau bekerja tidak tetap, kemudian intensitas pencarian pekerjaannya, kemudian apakah dia mempunyai beban tanggungan keluarga atau tidak, kemudian apakah jenis pekerjaannya itu white collar atau blue collar, apakah dia bekerja di belakang meja atau dia bekerja lapangan. Data yang saya ambil dari 348 responden, kemudian saya menggunakan kuesioner yang dikumpulkan oleh beberapa orang enumerator. Nah, hasil yang saya temukan ya, bahwa kita sini dengan menggunakan blender oksaka komposisi itu saya temukan bahwa memang ada perbedaan yang signifikan antara kesejahteraan tenaga kerja yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan teknologi dan lain-lain. Tapi yang berbeda itu yang di luar harapan dengan kenyataan sebelumnya, bahwa tenaga kerja yang memiliki mendapatkan pekerjaan melalui teknologi itu ternyata memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah daripada yang tradisional. Kita lihat di sini perbedaannya itu minus ini. Jadi ada selisih yang signifikan pada level 0,1%. Ini sangat signifikan bedanya. Jadi ternyata bahwa teknologi itu sebenarnya tidak efektif dalam mendapatkan upah yang lebih baik daripada sekedar bertanya-tanya kepada teman dan keluarga. Nah, yang sekarang yang penting saya mau mendapatkan dalam perbedaan itu, seperti saya katakan tadi, ada penjelasan explain. Ini penyebab dari perbedaan yang diakibatkan oleh karakteristik tenaga kerjanya sendiri. Ya. Di sini kita lihat ada beberapa variabel yang berpengaruh, yaitu kita lihat sini education. Ya. Hanya ada satu variabel yang berpengaruh, yaitu tingkat pendidikan, education. Dan tenaga kerja ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tingkat pendidikannya, yang menyebabkan dia mendapatkan upah yang berbeda atau tingkat kesejahteraan yang berbeda di antara yang lain. Jadi tingkat pendidikan, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh. Yang kedua,
yang diakibatkan oleh pencarian tenaga kerja yang mulai penggunaan teknologi, yaitu pada pengalaman kerja sini, dan satunya adalah ada pengalaman kerja dan lamanya menganggur. Ya. Jadi lama menganggur itu dan pengalaman kerja itu sangat menentukan, mendorong jadinya diskriminasi upah dalam mencari kerja. Jadi ada dua faktor yang berpengaruh di sini, adalah experience dan pengalaman menganggur. Jadi itu yang menjadi kesimpulan saya. Jadi untuk pencarian tenaga kerja dengan menggunakan teknologi itu lebih efektif dengan menggunakan cara-cara yang tradisional, bukan dengan cara menggunakan internet. Ya. Kalau mau dapat pekerjaan yang memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Implikasi dari penemuan ini, kesimpulan ini adalah bahwa kita perlu melihat bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian pekerjaan itu sebenarnya tidak memberikan sumbangan yang banyak. Jadi kalau jadi investasi dalam teknologi informasi dalam pencarian kerja, baik itu melalui internet, radio, itu ternyata lebih efektif kalau kita mencari pekerjaan melalui jobs. Ya, ada pertemuan seperti kemarin di sebelah, ya, ada itu lebih memberikan mungkin di situ ada informasi yang lebih lengkap, ya, dibanding dengan kalau kita cari lewat internet. Ya. Jadi mungkin pengenalan pekerjaan, ya, kemudian nanti pencari pekerjaan itu lebih mengenal perusahaan yang dia akan tuju. Begitu pula sebaliknya, lebih terjalin di dalam bursa pekerjaan dibanding misalnya dengan sekedar diumumkan dalam internet. Saya kira itu paparan saya. Terima kasih. Okay, thank you, Dr. Jibril. So we have 3 presentations live. Ada 3. Yang pertama tadi adalah Dr. Teguh yang berkaitan dengan asuransi kesehatan. Dia Dr. Mira yang berkaitan dengan data migration. Dan terakhir adalah Pak Jibril. Saya persilakan Bapak Ibu dan mahasiswa. Yang pertama Pak Tadir. Terima kasih. My question is addressed to Pak Teguh concerning the health insurance. Menurut saya, I think you can include in the variable is past experience about the implementation of health insurance. Karena saya berpikir sebetulnya orang mau ikut asuransi, tetapi ada pengalaman masa lalu yang dia alami yang kurang begitu past experience, which is not which discourage him to join the health insurance. Karena kita tahu bahwa mungkin ini mungkin ini tuduhan saja, tetapi saya berpikir kadang-kadang orang masuk asuransi dalam pelaksanaannya itu
pembayarannya kadang-kadang bertele-tele, too complicated, so discouraging people to join the health insurance. Nah ini yang banyak dialami oleh banyak peserta insurance, itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi yang tidak begitu masif sampai di tingkat bawah gitu ya. Di Indonesia ini banyak kecenderungan saya lihat bahwa kalau suatu kebijakan diluncurkan kita sudah berpuas diri, padahal suatu kebijakan harus diikuti lagi oleh kebijakan yang lain untuk mengamankan kebijakan pertama. Kecenderungan di Indonesia, one policy is not followed by another policies just to safeguard the first policy. Contoh misalnya, ya kalau kita sepakat untuk menaikkan harga BBM, harus banyak kebijakan-kebijakan lain yang menunjang supaya kebijakan pertama itu jalan. Misalnya biaya parkiran, penyediaan transportasi umum yang lebih murah, itu contoh bahwa ada multiple policies to support the main policy. Itu yang kurang di Indonesia. Saya kira dan memang hasil penelitian menunjukkan bahwa insurance mind di Indonesia very low. Nah oleh karena itu there must be a massive campaign to introduce the health insurance ini, especially to informal sector. Saya kira itu suatu hal yang menurut saya penting diperhitungkan. Kemudian untuk Ibu tadi dari Ibu Mira yang sangat menarik perhatian dari Semeru dan saya sebetulnya hanya informatif ini saja Bu. Saya ingin bertanya, apakah pekerja kita di luar negeri itu sudah well informed dan kedua sudah terlatih sedemikian rupa sehingga mereka cenderung tidak vulnerable terhadap berbagai inhuman treatment di luar ya. Contoh, kami pernah sekolah di Filipina, setahu saya di sana itu tidak ada tenaga kerja di Filipina diberangkatkan ke luar negeri apabila mereka belum dapat sertifikat internasional di bidang kesehatan dan sebagainya. Dan kedua, penandatanganan dari kontraknya itu selalu dihadiri orang dari kedutaan sehingga mereka itu terlindungi ya. Di Indonesia pekerja kita itu banyak yang selundupan dengan kemampuan yang terbatas sehingga dia sangat rentan terhadap sejumlah perlakuan-perlakuan yang tidak diinginkan. Di samping itu kebijakan pemerintah juga, senangnya kita itu memang mengekspor barang-barang bulat Bu, logs, barang tambang, cewek-cewek bulat-bulat tanpa apa ya. Saya sebetulnya ini sedikit mendramatisir supaya suasananya menjadi lebih hangat gitu ya. Saya paling tidak suka seminar yang kaku ya. Dan itu barangkali di Indonesia dan memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Dan saya ingin tahu juga Bu, apakah ada angka yang bisa menunjukkan berapa sumbangan mereka-mereka yang di luar ini terhadap PDB kita ya? Apakah cukup signifikan sehingga kita bisa menunjukkan bahwa sebetulnya kalau sektor ini dikelola dengan baik itu bisa menjadi sumber income yang cukup signifikan di tengah maraknya pengangguran di dalam negeri. Itu saya kira itu. Terima kasih. Oh ya, satu lagi untuk Pak Jibril. Maaf ya. Ya maaf. Ya, I feel guilty if I have no question to my department chief. Ya. Pak Jibril, kalau Anda menemukan bahwa you found out that education, level of education, and apalagi tadi work experience itu signifikan terhadap itu memang menurut saya itu memang expected ya, bahwa tentu saja education plays important role in the job search. Sementara yang kedua tadi apa? Lama menunggu. Apakah lama menunggu itu positif atau negatif terhadap
Independennya tadi, dependennya itu. Oh ya, dan saya ingin penjelasan sedikit mengenai itu. Terima kasih. Pertama barangkali Pak Teguh dulu, berikutnya Ibu Nia dan Pak Ispak. Saya silakan Pak. Terima kasih Pak Sudin. What is the impact of the past experience on the enrollment to BPJS Kesehatan? Data kita menunjukkan bahwa past experience pernah kepemilikan terhadap asuransi itu memang berkaitan positif karena itu terkait dengan informasi mengenai asuransi itu sendiri. Tetapi kita yang menarik positif sebenarnya, apakah selama perjalanan setahun ini dengan berita buruk mengenai pelayanan BPJS Kesehatan itu apakah menimbulkan bandwagon effect ya? Artinya bandwagon effect buruk sehingga orang karena dengar berita itu sehingga mereka jadi tidak ter-encourage. Mungkin itu jauh lebih menarik untuk diekspor bahwa peran pemberitaan media, peran misalnya Twitter, Facebook yang mengatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan ini lama, itu apakah itu mendiscourage orang nggak untuk bergabung dengan BPJS Kesehatan? Atau di sisi lain yang kemarin yang tahun lalu kita pikirkan juga, apakah nanti memang ketika semua orang punya kartu BPJS Kesehatan, apakah itu akan menimbulkan spillover positif nggak, yang berbeda positif nggak, sehingga menjadi lifestyle, oh saya punya kartu loh. Tapi kan ini memang membuat sebagai sebuah kartu menjadi sebuah lifestyle itu kan tidak mudah. Nah, makanya ini adalah penting sehingga strategi dari BPJS Kesehatan ini juga memang mohon maaf ini kalau saya mengatakan memang banyak didominasi oleh teman-teman dari kedokteran sehingga menjadi sesuatu yang lebih teknikal dan tidak banyak memperhatikan tentang behavior masyarakat itu sendiri. Karena mereka berpikir dengan memberikan generous benefit dengan harga murah-murah terus berbondong-bondong, atau mereka selalu berpikir mengenai kalau misalnya diatur dengan regulasi, mereka yakin kalau kita mengatakan regulasi A semuanya akan turun. Iya, di atas kertas, tapi realita orang nggak akan apalagi di Indonesia orang tidak begitu patuh dengan regulasi. Jika memang ini area yang memang banyak yang perlu dieksplor, sehingga mungkin juga area baru buat teman-teman yang mungkin di sini atau mahasiswa atau S2, S3, S1 bahwa isu tentang health insurance ini akan menjadi untuk ke depan karena ini adalah menjadi bagian dari sustainable development goal post MDG. Ini dengan juga akan banyak kesana sehingga mungkin bisa jadi kesempatan baru buat teman-teman riset ataupun mahasiswa untuk mengeksplor isu ini. Mengenai dengan kebijakan yang selalu mendukung, ya memang kita selalu kalau kita kagetan, kasih kebijakan tapi tidak ada sekuen roadmap yang lebih jelas. Ya roadmap selalu ada, tapi bagaimana roadmap itu dilaksanakan itu jadi didukung dengan jelas. Biasanya kita tahun ini bikin roadmap, tahun depan roadmapnya dipanjangin aja. Yang biasanya misalnya 2015 nanti tahun berikutnya 11. Tetapi tanpa ada implementasi yang luar biasa. Nah, massive campaign ini sekarang akan dilakukan, tapi memang massive campaign tentang insurance dari situ bukan kewenangan dari BPJS Kesehatan. Nah, kita sudah mencoba berkolaborasi dengan OJK untuk melakukan campaign mengenai insurance literacy sehingga ini adalah part dari financial literacy. OJK sudah mau melakukan itu Pak, untuk bagaimana mengkampanyekan mengenai pentingnya insurance itu yang Terima kasih Dr. Dulu. Berikutnya. Terima kasih Pak Haji. Mengenai apakah tenaga kerja kita yang berangkat itu sudah terlatih, sudah punya sertifikasi bahasa dan lain-lain, sehingga mereka tidak menjadi sangat rentan terhadap abuse. Secara praktis itu memang harus. Jadi mereka harus melalui proses itu, harus ada punya sertifikasi bahasa, punya sertifikasi keterampilan dan lain-lain pasti ada. Tetapi kita tahu kan bahwa apa yang di kertas dan di lapangan itu biasanya tidak terlalu strong. Kalau kita lihat mereka yang memiliki pun banyak yang tidak bisa bahasa, tapi mereka berangkat dan pulang dan kemudian disiksa. Jadi sebenarnya
kalau dari sisi kerangka hukum ada, pasti ada, tetapi pelaksanaannya itu yang di situ lah letak masalahnya. Lalu mengenai penandatanganan kontrak, setahu saya memang di kedutaan besar itu memang juga ada bahwa penandatanganan kontrak itu disaksikan oleh konjen atau pihak dari kedutaan, tetapi masalahnya mereka tidak bisa intervensi mengenai isinya. Jadi dia hanya saksi melihat saja bahwa itu sudah ditandatangani, tapi apa isinya itu adalah hak dari dua belah pihak yang bukan, setahu saya tidak bisa diintervensi oleh kita. Itu yang informasi yang saya punya. Mengenai remitansi ini memang adalah angka estimasi Pak. Jadi dia angka estimasi dari TKI yang berangkat secara legal. Itu masalahnya di situ, sehingga kita nggak pernah memang bisa melihat perbandingannya secara nyata dengan PDB. Tetapi ada yang pernah menghitung dan karena itu datangnya dari TKI legal saja, nilainya tidak besar, hanya 2-3%. Kalau dibandingkan dengan Thailand ya, Filipina kalau tidak salah dia sampai 7-8%, cukup besar. Tapi sebenarnya relevansinya itu bukan di tingkat nasional. Dampak dari remitansi itu harus dilihat di tingkat yang lebih lokal. Jadi harus dilihat di tingkat kabupaten yang menjadi kantong untuk migran, harus dilihat dari tingkat desa. Dan itu kelihatan besar sekali. Artinya dampak remitansi itu besar di tingkat lokal. Tapi kalau dinaikkan di tingkat nasional mungkin tidak. Kasih menit. Ben. Ya, masih ada pertanyaan. Jadi ada dua variabel, sebenarnya ada 3 variabel yang mempengaruhi kesejahteraan, membedakan antara tenaga kerja yang menggunakan teknologi maju dan yang tidak. Pertama tadi seperti Pak tadi katakan pendidikan ini memang perspektif. Yang dua lagi adalah pengalaman kerja dan lamanya menganggur. Lama menganggur ini berpengaruh negatif, sedangkan pengalaman kerja itu positif. Maksud dari temuan ini adalah bahwa majikan itu mendiskriminasi tenaga kerja berdasarkan informasi bahwa dia sudah lama menganggur tanpa melihat sebenarnya aktivitasnya. Itu juga misalnya pengalaman kerja. Jadi majikan cenderung memberikan upah yang lebih besar pada orang yang punya pengalaman tanpa melihat apakah dia punya kualitas lebih bagus, lebih tinggi atau tidak. Nah itu yang jadi temuan. Saya kira itu. Oke, kita masih punya waktu. We have time constraint. We have 10. Ya 15 menit. Masih ada. Ayo. Ya, Dr. Sultan, saya silakan. Makasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Ibu Palmira saja ya, satu saja. Saya salah seorang pembaca hasil riset Semeru selama ini ya. Terkait dengan buruh migran ini, saya sharing sedikit barangkali terkait dengan itu. Yang pasti budaya migran sebetulnya kita temukan bahwa mereka memiliki etos kerja yang meningkat pada saat mereka bermigran. Pada saat mereka ada di tempat yang baru, etos kerjanya akan lebih baik dibandingkan berada jika ada di kampung sendiri. Dan karena itu saya kira ini harus dilihat sebagai sebuah kesempatan, sebenarnya sebagai sebuah fakta yang bisa dirancang oleh program-program pemerintah untuk bagaimana meningkatkan etos kerja mereka. Itu satu. Yang kedua, perlu barangkali coba dilihat
saya tidak melihat di empat kategori tadi terkait dengan mengapa mereka kembali. Ada hal yang penting untuk dilihat sebetulnya dari sisi kebijakan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah menyebabkan mereka melihat peluang untuk kembali, atau justru kebijakan pemerintah justru mendorong semakin banyak yang keluar? Saya kira ini harus dilihat secara menyeluruh. Saya takutnya pada yang kedua sebetulnya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil selama ini tidak menghasilkan sebuah peluang untuk mereka kembali, justru mereka semakin gencar untuk keluar. Dan itu bisa kelihatan seperti yang disampaikan oleh Pak Tajuk tadi, banyak yang kemudian ilegal yang untuk keluar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya cermati sebetulnya adalah terkait dengan buruh migran. Selama ini kita di Indonesia, kita lebih banyak melihat publikasi tentang hal-hal yang buruk terjadi kepada mereka, dan kita tidak pernah menemukan publikasi best practice dari yang berhasil sebetulnya untuk kemudian menjadi contoh bagi yang lain. Saya sharing salah satu hasil komunikasi saya dengan salah seorang buruh migran di Mataram beberapa bulan yang lalu. Seorang yang selama berpuluh-puluh tahun jadi sopir di Arab Saudi, terus pulang ke Mataram, membuat perusahaan rental sendiri. Tetapi saya melihatnya itu bukan peluang dari pemerintah yang diciptakan. Jadi ternyata selama ini dari hasilnya itu dia invest ke mobil, dia beli mobil di Mataram, terus setelah berpuluh tahun dia pulang untuk mengelola rentalnya itu. Tapi setelah saya tanya bahwa dia pulang bukan untuk memanfaatkan peluang yang tercipta dari situ, tapi karena pertimbangan anaknya yang sudah mulai besar, selama ini dia tidak pernah rawat, akhirnya kemudian dia kembali dan terpaksa kemudian dia menjalankan usahanya itu. Tetapi bagi saya itu adalah sebuah, yang dikatakan oleh Ibu Mira tadi, sebuah inovasi sebetulnya yang bisa lahir dari situ. Nah, yang kita perlukan sebetulnya adalah bagaimana best practice seperti ini sebetulnya dipublikasi kepada yang lain untuk bisa menjadi pembelajaran yang lain. Saya kira itu beberapa yang saya bilang. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Oke, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza dari Scholarship Star Instansi Kementerian Keuangan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Teguh Dartanto, kalau kita berbicara soal asuransi atau insurance health, itu kita berbicara soal risiko. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya tidak melihat seberapa besar pengaruh manajemen risikonya untuk menurunkan transfer risiko ke BPJS gitu. Pertanyaan saya, seberapa besar risiko yang timbul dari kesehatan itu sendiri sehingga menyebabkan orang mentransfer risikonya ke BPJS? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terus yang kedua, terkait dengan, mungkin saya menganalogikannya bahwa insurance ini adalah di makroekonomi adalah sebagai consumption. Jadi consumption orang untuk lalu menginvestasikan dananya kepada pemerintah, sehingga pemerintah menginvestasikan kembali untuk dilakukan diprogramkan di BPJS. Nah, pertanyaan saya, apa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita, dan seberapa besar pengaruh itu sehingga menyebabkan BPJS ini sendiri maksudnya mungkin kita lihat sebagai siklus ekonominya bahwa BPJS sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Besar. Ada lagi? Oke, masih saya
Terima kasih kesempatan yang diberikan dari pertanyaan seperti ini. Seperti data empirik yang ditemukan dari Pak Teguh mengatakan bahwa WTP atau willingness to pay yang tergolong rendah, misalkan apa kemudian menjadi input reformulasi kebijakan pemerintah dengan mengakomodasi gap yang didapatkan dari data empirik yang ditemukan. Kemudian mungkin saya sedikit berbicara dari aspek normatif Pak terkait dengan 3 klasifikasi BPJS itu, apakah tidak kemudian dapat dikatakan sebagai hitung-hitungan pemerintah terkait dengan aspek normatif yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, apalagi kan yang kemudian timbul paradigma bahwa cost of health insurance more than the benefit of the insurance. Kemudian tayang untuk Ibu Mia dari Semeru terkait dengan return migration, mungkin yang saya katakan terkait dengan dampak dari integrasi ekonomi kita dalam ASEAN Economic Community, mungkin bisa jelaskan dampak yang kemudian kan kita dari segi alur tenaga kerja yang non tarif barriers, apakah ada dampak yang signifikan dan kemudian peluang dan tantangan dari integrasi ekonomi tersebut. Terima kasih. Oke, saya persilakan Pak Teguh. Untuk pengajian mengenai ini akan jawabannya dulu mengenai dari ansuran pertumbuhan ekonomi ya. Teori secara empiris memang belum kita baru berjalan tahun dan juga belum berjalan secara sempurna, sehingga secara empiris memang itu belum bisa ada bukti yang jelas untuk di Indonesia bahwa sudah lebih baik. Tetapi secara normatif memang ini intinya adalah memberikan proteksi kepada masyarakat terkait dengan financial burden, sehingga seharusnya masyarakat dengan adanya proteksi seperti ini mereka tidak perlu mencadangkan terlalu berlebihan untuk insurans, sehingga dana cadangannya bisa dialokasikan ke investment yang lain. Karena yang untuk urusan kesehatan kan sebenarnya sudah dengan mengiur atau membayar atau memberikan premi itu kan artinya orang sudah tenang kan. Artinya memang di sini lebih ke arah memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa dia nggak akan jatuh miskin kalau sakit. Ini artinya kan ini kan sebenarnya insurans ini kan kalau joke-nya dulu sebelum ada insurans kan kalau anak sekolah jual sapi, kalau anak sakit jual sawah kan. Nah ini jual sawahnya ini loh sebenarnya pengen diproteksi, sehingga ketika orang sakit di Indonesia ini mereka tidak akan jatuh miskin. Itu ada pertama yang pertama adalah social protection. Tapi ketika yang kedua ada dengan adanya proteksi kesehatan ini atau jaminan kesehatan ini secara langsung pada jangka panjang kan cuma kita akan meningkat orang kita ada sakit-sakitan sehingga produktivitasnya akan lebih tinggi. Secara normatif itu memang arahnya ke situ, tetapi secara empiris kita belum memiliki bukti mengenai dampaknya secara empiris. Nah, untuk yang pertama mengenai risk, ini juga mungkin tidak menjawab pertanyaan Pak Reza, tetapi sebenarnya saat ini bergabung dengan BPJS Kesehatan yang peserta mandiri kita di enrollment atau peserta mandiri atau informasi itu rata-rata orang-orang yang sakit, sehingga ketika orang-orang itu semuanya tumbuh 7 juta itu adalah orang-orang yang sakit, sehingga mereka ketika ada kesempatan mereka ketika dirawat mereka daftar. Nah permasalahannya akhirnya apa? Yang terjadi adalah kalau dipilah-pilah menurut kontribusinya adalah orang-orang 6,7 juta itu yang menghabiskan dana BPJS. Karena kan dia sakit dari 25.000, terus perawatannya habis 200 juta. On average, peserta mandiri itu menghabiskan sekitar klaimnya itu 1.000 kali. 1.000%, artinya dari premi yang dikoreksi dari peserta informal itu sekitar nggak nyampe sekitar 200 miliar. Tetapi klaimnya 6,7% orang ini sekitar 2, sekian triliun. Artinya memang hampir 10 kali. Nah ini permasalahannya adalah itu tadi bagaimana kita mentransfer risiko itu. Risikonya adalah memang di risiko fiskal. Nah memang penelitian kita di sini memfokus ke semua, tetapi laporan generalnya kita juga menghitung mengenai risiko fiskal. Berapa sih negara ini harus membayar tentang BPJS itu? Nah itu hitungan kasar kita waktu awal-awal berdirinya BPJS kita bulan Maret tahun lalu, dan itu sudah rilis mengenai kemungkinan bahwa bailout itu sekitar
antara 2 triliun sampai 3 triliun. Waktu itu banyak orang marah karena klaim yang seperti itu. Dia ngomong ini kan tidak berdasarkan benar-benar collection data yang luar biasa. Kita cuma mengejar data-data dari Makassar. Mereka marah karena mereka ngomong nggak akan ada bailout. Tapi nyatanya benar tahun ini pemerintah membailout sekitar menyuntikkan dana sekitar 2 triliun. Nah, ini yang bagaimana kalau misalnya kondisi ini terus menerus, artinya bagaimana nanti informal sektor ini bukan yang sehat yang ikut, tapi orang-orang sakit aja. Nah, ini resikonya adalah di resiko fiskal. Bagaimana negara ini akan membiayai asuransinya. Nah, oleh karena itu, karena ini kan ada masalah sustainability fiskal di permasalahan insurance ini. Kalau misalnya preminya terlalu rendah, negara yang akan membailout. Kalau misalnya pesertanya yang sakit-sakit aja, negara pasti akan rugi. Ya BPJS rugi, tapi ketika BPJS rugi, negara yang harus turun tangan. Nah, ini yang menjadi permasalahan besar yang dari kami sendiri LPM bekerjasama dengan Asian Development Bank menginisiasi isu mengenai sustainability. Itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai WTP yang lainnya apakah sudah menjadi input? Ya, sudah kita sampaikan, tetapi ya everything di tangan BPJS Kesehatan. Nah, permasalahan yang ingin dihadapi BPJS Kesehatan itu, walaupun mereka tahu WTP-nya itu rendah, tetapi kenapa mereka ingin menaikkan premi? Itu kan sebenarnya ingin menjaga sustainability dari BPJS Kesehatan itu, karena tahun ini mereka sudah rugi sekitar 1, sekian triliun. Nah, ini kan juga dua hal yang memang mereka ingin memperbaiki kerja keuangannya, memperbaiki sustainability-nya dengan menaikkan premi. Tetapi di sisi lain ada target mengenai universal health coverage 2019. Ini satu target mungkin akan satu permasalahan sustainability bisa diselesaikan, tapi target mengenai coverage nggak akan diselesaikan. Ini yang jadi masalah yang kadang juga nggak dipikirkan secara komprehensif. Pengennya udah naikin premi. Padahal permasalahannya bukan hanya di situ saja. Nah, mengenai aspek normatif, mengenai klasifikasi kelas ini kan bisa jadi mungkin mahasiswa ngomongnya mengenai pertentangan kelas, kelas 1, 2, 3, kenapa harus ini kelas-kelas. Sebenarnya kan ini idenya adalah ide mengenai subsidi silang, ya. Artinya subsidi silang antara kelas 1 mensubsidi yang di bawahnya. Tetapi yang terjadi ketika orang nggak mau di kelas 1, nggak mau di kelas 2, maunya di kelas 3 kan nggak ada yang subsidi. Nah, sehingga idenya adalah bagaimana kalau ini dibuat single class saja, sama seperti penerima bantuan iuran atau puskesmas itu kan semua orang yang penerima PBI hanya dirawat di kelas 3. Kalau mereka nggak mau dirawat di kelas 3, mereka harus membayar biayanya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Tetapi apakah peserta mandiri akan diterapkan hal yang sama dengan PBI? Ini juga menjadi perdebatan. Kan ini saya bayar sendiri kok, kenapa tetap KAF juga boleh? Nah, ini yang jadi perdebatan. Isu mengenai single class ini juga sudah dibicarakan di BPJS. Mungkin kita akan operasi itu pas saja semuanya. Mungkin itu aja informasi yang saya sampaikan kemarin. Oke, terima kasih. Dulu berikutnya ya. Padahal saya belum Maaf. Oh iya. Oke. Mengapa orang di luar negeri etos kerjanya lebih baik? Sama juga mungkin pertanyaan, kenapa orang Indonesia kalau mengemudi di Malaysia atau di Singapura itu tertib sekali, antri gitu. Kenapa begitu sampai di sini kita kemudian salib sana, salib sini, ya mungkin airnya kan. Ya, tapi mungkin itulah environment, artinya environment. Kalau kita berada di lingkungan yang semuanya disiplin, kita ikut terima disiplin. Kalau kita ada di sini ya santai, nggak usah karena kanan kiri juga ada yang kerja keras. Ya, tapi saya sepakat bahwa mereka yang pernah ke luar negeri itu pasti punya tambahan skill, ada nilai tambah yang mereka terima. Skill serendah-rendahnya pekerjaan di kampung pun mungkin dia di sana pernah memakai mesin potong yang beda, jadi ada keterampilan yang mereka dapat. Orang pembantu rumah tangga yang sekarang nggak boleh bilang pembantu rumah tangga ya, bekerja rumah tangga itu pulang dia sudah bisa menyetrika dengan model alat setrika yang
mungkin pakai semprotan gitu, lain-lain. Pokoknya tidak mungkin tidak orang pulang itu pasti punya skill dan dia punya tambahan pengetahuan mengenai bahasa, tentang budaya. Jadi inilah semua yang sebenarnya ingin di capture, ingin ditangkap sebagai potensi, bukan hanya kiriman uang yang dia kirim ke desanya. Jadi saya sepakat bahwa fakta-fakta mengenai etos kerja yang meningkat itu mungkin harus dimasukkan dalam bisa mengubah mindset kebijakan bahwa buruh migran itu pulang dari kerja pasti ada bahaya. Lalu mengenai publikasi saya setuju juga bahwa sayang sekali karena terlalu banyak publikasi yang adanya sangat sinis terhadap migran. Padahal faktanya mereka yang punya masalah itu hanya range-nya itu 15-17% yang bermasalah, sisanya itu sukses. Artinya mereka bisa menyelesaikan kontraknya, gitu ya. Dan tidak banyak memang yang menyoroti hal ini. Padahal bagus kan kalau mereka bisa pulang sukses. Mungkin yang masalah kita hanya kurang proteksi aja. Jadi yang kita dorong adalah memberi proteksi bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Tapi sebagai tambahan informasi, BNP 23 itu hampir setiap tahun menerbitkan sebuah buku yang namanya 100 TKI sukses. Jadi ada di BNP 23 itu menerbitkan buku tersebut yang merangkum siapa-siapa saja mereka yang sukses bekerja di luar negeri sampai kemudian pulang dan bisa mengembangkan usahanya di dalam negeri ada. Mengenai kebijakan dalam hal TKI ini memang agak rumit karena undang-undangnya pun sudah bertahun-tahun dijanjikan akan selesai itu sejak tahun 2010 sampai sekarang itu nggak pernah selesai karena terlalu banyak kepentingan yang bermain dalam kebijakan. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan yang ada apapun yang dibilang pasti banyak counter argumennya ya. Misalnya moratorium dilaksanakan juga setengah hati, tetap aja orang akan berangkat. Nah sekarang wacananya tahun 2017 zero TKI, zero domestic informal worker, tapi langkah-langkah menuju itu belum dipersiapkan. Sementara pada saat yang sama dari sisi human rights, dari sisi hak asasi manusia, migrasi itu kan hak seseorang. Jadi membatasi mereka, melarang mereka pergi juga salah. Sudah tidak zamannya lagi karena dengan globalisasi ada tiket murah, komunikasi lancar, itu gerakan manusia menjadi sulit untuk dikontrol oleh negara. Dan ini saya sambung dengan pertanyaan sesudahnya mengenai peluang dan tantangan integrasi. Di situ sebenarnya tantangan integrasinya karena dari sisi human rights kita tidak bisa melarang, tetapi yang kita lakukan adalah membuka peluang membuat mereka bisa menilai secara logis apakah bekerja di luar negeri itu keuntungannya mana, terus kerugiannya apa, dan memberi mereka pilihan untuk membuat keputusan ya. Jadi peluangnya justru pada menurunkan dengan mensosialisasikan cara-cara bermigrasi aman, persoalan-persoalan itu bisa diturunkan diturunkan tingkatnya dan mereka menjadi lebih logis dalam membuat keputusan. Tetapi tantangannya tentu saja kaitannya dengan natur migrasi kita yang sirkular. Jadi oke, dikasih ya, tapi mereka pergi lagi, terus dia kembali, dia pergi lagi. Jadi itu di situ tantangannya yang sebenarnya walaupun tantangan ada, tetap aja kita harus tetap optimis bahwa apapun intervensi yang kita berikan, mudah-mudahan dengan demikian kerja kita
bisa membuat keputusan yang lebih logis. Masih ada lagi, saya kira sudah cukup waktu ya. I thought we are already for these discussions, and I just want to highlight all this our discussion today. But before I close in our seminar today, I will take this opportunity to express on behalf of our Dean Faculty of Economics for your coming here. We appreciate very much Katie, Sarah, Teguh, Mia, and Jibril. I thought we have take high appreciation for clapping hand for them. And also tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang hadir mengundang jurusan hadir pada kesempatan ini, dan terlebih kepada mahasiswa kami di jurusan Himpunan Ilmu Ekonomi yang mengorganize kegiatan ini. Kami ucapkan apresiasi yang tinggi, dan mahasiswa yang menghadiri baik mahasiswa S2, S3 dan satu ini betul semua pada hadir untuk mendengarkan presentasi hari ini. Semoga we highly expected in the future we can also presenting the same event or more joint cooperation something like that. Dan pada akhirnya saya tutup seminar pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah, seminar regional tentang regional development dan welfare saya tutup dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang intinya. Ya, 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke.